Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, sahabat Bro channel dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info tentang seputar P3K. Ya, kalau kita lihat belakangan itu banyak berita-berita yang beredar di surat kabar majalah online tentang P3K, perekrutan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dalam waktu dekat pada bulan Maret nanti akan dilakukan seleksi ya, untuk 1 juta guru akan diangkat menjadi P3K. Nah ini kalau saya melihat di liputan 6com ini ada judul berita 7 fakta terkait seleksi guru honorer jadi P3K tahun 2021. Kemudian ada, nah ini, pemerintah siapkan 1 juta slot P3K untuk guru honorer dan lain sebagainya ini. Kemudian ada lagi berita-berita yang lain di CPN.com ini itu mengatakan bahwa P3K itu ASN bukan honorer. Kemudian guru honorer tua merasa lebih layak diangkat jadi PNS ketimbang P3K. Nah, dan lain sebagainya ini banyak. Kemudian kalau kita melihat di YouTube banyak soal-soal ya untuk seleksi ya. Nah, ini di sini ada webinar tentang P3K, kemudian ada latihan soal dan lain sebagainya. Semuanya berbicara berkenaan dengan pengangkatan guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bro channel akan berbagi seputar info tentang PPK atau P3K tahun 2021 yang insya Allah katanya itu menurut informasi sekitar bulan Maret akan dilakukan seleksi. Oke sahabat Bro channel dimanapun berada, P3K atau PPK itu adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, atau kalau yang sekarang namanya PNS ya, P3K itu dikontrak minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun. Ini semua tergantung situasi dan kondisi. Nah, menurut info yang beredar untuk P3K yang usianya 58 pun bisa mengikuti seleksi. Jika di sini ada ketentuan minimal 1 tahun kontrak. Nah, ini dan diperpanjang paling lama 30 tahun. Artinya kalau PNS atau ASN itu guru misalnya ya, itu kan pensiunnya 60 tahun, maka 58 pun bisa. Sementara kalau yang pegawai selain guru itu kan 58 ya, berarti 56 atau 55 masih bisa mendaftar. Nah, Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini mengatakan pegawai PPK juga termasuk aparatur sipil negara atau ASN non PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Jadi memiliki kedudukan yang sama meskipun
ASN non PNS. Nah, ini kalau kita lihat P3K itu perekrutannya sesuai dengan mekanisme dan regulasi, berarti ada tes. Kemudian pengangkatannya diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu. Sumber gaji dari APBN maupun APBD didasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian skema gaji berdasarkan alokasi anggaran satuan kerja. Tunjangan berdasarkan golongan dan masa kerja. Jadi di sini nanti P3K juga memiliki penjajakan pada golongan dan masa kerja. Kemudian karir bisa menduduki jabatan administratif maupun fungsional. Ini yang membedakan antara P3K dengan honorer. Ya, sekarang persyaratan P3K. Jadi ini yang harus disiapkan ketika kita akan mendaftar P3K. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, terdapat beberapa persyaratan agar pegawai honorer termasuk guru bisa menjadi P3K. Di antaranya adalah usia paling rendah 20. Jadi ketika usia kita sudah 20 itu bisa mendaftar, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kalau guru ya berarti 1 tahun sebelum pensiun yaitu 60, sedangkan pegawai 1 tahun di bawah masa pensiun yaitu 58. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit tentara, anggota kepolisian, dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak menjadi anggota pengurus partai politik tertentu dan tidak terlibat. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Jadi di sini honorer yang sudah sertifikasi ini juga menjadi prioritas. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan ditetapkan oleh PPK. Kemudian gaji dan tunjangan. P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada gaji berkala juga untuk P3K. Kemudian ketentuan kenaikan gaji berkala atau gaji istimewa sebagaimana dimaksud lebih lanjut akan diatur dengan peraturan menteri. Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden pasal 3. P3K juga dalam peraturan tersebut berhak mendapatkan tunjangan kerja. Nah, kemudian P3K berhak mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lain. Jadi sama dengan PNS. Nah, status guru P3K akan mendapat penghasilan yang sama dengan PNS. Itu pun jika mengisi jabatan yang sama dengan PNS. Apabila seorang P3K mengisi jabatan guru jenjang media mulai 4A ini ya, penghasilan yang akan diperoleh relatif sama dengan PNS yang menduduki jabatan tersebut. Jadi tidak akan ada lagi gap penghasilan yang signifikan antara PNS dan P3K untuk jabatan yang sama. Jadi pada dasarnya antara PNS dengan P3K itu sama dalam hal tunjangan. Nah, ini kalau kisaran gaji
P3K dan PNS ini sesuai dengan grade ya. Ini nih nanti kalau untuk itu tunjangan kinerjanya. Nah, jadi P3K juga yang guru akan dinilai kinerjanya. Nah, kemudian grade untuk gajinya itu, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 grade ya. Terendah 1.794.900 ini untuk grade 1. Antara ini sampai 2.686.200 rupiah. Jadi antara 1 dan 2 juta, 1,7 dan 2,6 juta. Sedangkan grade tertinggi antara 3.649 sampai 5.300. Jadi sesuai dengan grade. Kalau Madya itu ya grade-nya mulai 8, 9. Nah, berikut ini petikan video tentang apa istilahnya mengenai gaji nih. dan tunjangan BPK diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan BPK. Untuk hak-hak PPPK lainnya, hak dan perlindungan, mereka memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti, hak untuk pengembangan kompetensi. BPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum pada pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 serta pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Oke, sahabat channel dimanapun berada, demikian sekelumit informasi tentang apa dan bagaimana P3K atau PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dalam waktu dekat sekitar bulan Maret ini akan dilaksanakan seleksi untuk guru itu sebanyak 1 juta. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.